Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan bimbingannya lah kita bisa diberikan kesehatan sehingga kita mampu menjalankan berbagai aktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa konsekuen atas ajaran yang dibawa oleh beliau. Sahabat-sahabat Ar-Rajwa dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Di zakat fitrah ini seringkali dianggap sepele, padahal ini adalah ibadah yang wajib yang harus ditunaikan oleh setiap muslim sebelum Idul Fitri. Sayangnya masih banyak yang menunda-nunda atau bahkan lupa untuk membayarkannya. Nah, supaya kita tidak lupa lagi, tidak kelupaan lagi untuk membayar, mari kita bahas tentang zakat fitrah ini, kenapa itu penting dan bagaimana cara menunaikannya dengan benar. Hadirin yang berbahagia, yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang mampu sebelum hari raya Idul Fitri. Ini bukan sekedar tradisi, tapi kewajiban agar yang punya tujuan besar, yaitu mensucikan jiwa dan membantu kaum fakir miskin agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan di hari kemenangan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi zakat fitrah bukan hanya tentang berbagi, tapi juga cara kita menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini. Dalam artian bahwa ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah siapa yang wajib membayarkan zakat fitrah ini. Jadi zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, bahkan bayi yang baru lahir pun, asalkan keluarganya memiliki kelebihan rezeki. Nah, yang biasanya kita temukan untuk pembayaran zakat ini itu dilakukan oleh kepala keluarga. Jadi kepala keluarga wajib menanggung pembayaran zakat fitrah untuk seluruh anggota keluarganya. Kemudian yang ketiga, kapan harus membayar zakat fitrah ini? Jadi ada beberapa waktu pembayaran zakat fitrah yang perlu kita perhatikan. Waktu wajibnya itu adalah sejak matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Kemudian untuk waktu sunnahnya adalah sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Dan waktu makruhnya itu setelah sholat Idul Fitri. Sedangkan waktu haramnya jika dibayar setelah Idul Fitri tanpa alasan. Itu hukumnya haram dan berdosa, tapi tetap harus dibayarkan sebagai qada. Nah, jadi jangan sampai telat untuk membayar. Nah, biasanya kita dengar tuh pepatah mengatakan bahwa
semakin cepat dibayar, maka semakin baik. Sama juga ini dengan zakat fitrah, semakin kita cepat membayar, maka semakin bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Hadirin yang sama-sama berbahagia. Kemudian yang keempat adalah berapa besaran zakat fitrah ini? Besaran zakat fitrah ini adalah 1 sya' atau sekitar 2,5 sampai 3 kg bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah masing-masing. Kalau kita di Indonesia itu, khususnya di Kalimantan Timur ini, itu berupa beras. Indonesia berupa beras. Namun jika ingin lebih praktis lagi, kita bisa mengganti dengan uang senilai dengan harga yang disebutkan tadi, senilai dengan harga bahan makanan pokok sekitar 2,5 sampai 3 kg. Jadi itu harus senilai uangnya kalau kita mengganti dengan uang. Dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya ada yang kelima adalah siapa yang berhak menerima zakat fitrah ini. Yang berhak untuk zakat fitrah ini kita utamakan untuk kaum fakir miskin agar mereka bisa menikmati kebahagiaan di Idul Fitri, meskipun yang kita ketahui bahwa untuk penerima zakat itu dalam zakat mal ada 8 golongan nih yang berhak menerima zakat. Tapi untuk zakat fitrah ini lebih difokuskan pada fakir miskin, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa zakat fitrah adalah makanan bagi orang-orang miskin, tapi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi pastikan kemudian zakat fitrah yang kita bayarkan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Hadirin yang sama-sama berbahagia. Kemudian yang terakhir, kenapa banyak orang yang masih lalai membayar zakat fitrah ini? Jadi ini yang sering menjadi problematika di kehidupan kita sehari-hari, bahwa banyak orang yang lalai akan pembayaran zakat fitrah. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang sering lupa atau menunda-nunda zakat fitrah. Yang pada intinya adalah mereka lupa karena sibuk persiapan lebaran, sibuk menyiapkan kue lah, menyiapkan baju lebaran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian nggak tahu cara membayarnya. Bagaimana sih cara membayar zakat fitrah ini? Gimana caranya? Begitu harus dipelajari bagaimana cara membayar zakat fitrah. Langsung datang ke tempat pembayaran zakat fitrah. Kemudian ada juga yang merasa tidak mampu. Padahal kalau kita hitung-hitung untuk zakat fitrah ini nilainya tidak besar. Jadi tapi banyak juga yang menganggap bahwa mereka tidak mampu untuk membayar zakat fitrah. Kemudian apa solusinya ketika kita sudah mengetahui kendala-kendala dalam kelalaian orang yang membayar zakat fitrah ini? Solusinya adalah kita harus catat pengingat bahwa sebelum sholat Idul Fitri kita harus membayarkan zakat fitrah. Nah, ketika sekarang juga sudah banyak lembaga itu ada yang disiapkan oleh setiap masjid itu lembaga pemungutan zakat itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mau cari kemana ini, mau cari kemana. Terus ada juga yang secara online disiapkan, bisa membayar zakat secara online. Jadi tidak ada alasan kemudian saya lupa, saya tidak tahu di mana, saya tidak tahu, karena sudah ada online, ada yang disiapkan oleh masjid. Hadirin yang sama-sama berbahagia, jadi dapat kita simpulkan bahwa zakat fitrah ini bukan sekedar kewajiban, tapi juga bentuk kepedulian terhadap sesama. Dengan membayarnya tepat waktu, kita ikut membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu agar bisa merayakan Idul Fitri dengan layak. Jadi jangan sampai kemudian kita kelewatan lagi untuk menunaikan zakat fitrah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya itu saya mohon maaf kalau ada kurang. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya juga mohon maaf.
Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.